matanya itu kan social engineering, jadi kita menjembatani dari ilmu saintek dan ilmu sosial humanitaria. Teknik itu kan banyak cowoknya tuh, terus cewek-cewek nggak bisa kumpul. Nah kalau kita tuh masih bisa gosip. Kita tinggal tinggal mute volume kan jadi nggak marah. Oke, halo semuanya, kembali lagi kita bertemu di InTalk, Iranagari Talk di episode yang kedua. Nah, di sini kita bakalan berbincang-bincang dengan teman-teman narasumber yang kita punya di sini, teman-teman yang kece dan juga super keren yang ada di sini. Oke, mungkin sekilas di InTalk yang episode pertama kemarin kita punya narasumber yang juga nggak kalah keren, yang masing-masing dari perwakilan angkatan mulai dari P0, P1 dan juga P2. Nah, hari ini kita punya wajah baru nih, new face banget, dan dia di sini pastinya bakal lebih memeriahkan InTalk yang kedua ini. Mungkin sebelumnya aku bakalan sedikit promosi nih tentang Planoel buat siapa yang belum tahu apa itu Planoel. Jadi Planoel itu adalah program kerja dari Himpunan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember, di mana kita meminjamkan buku-buku keren dan juga dari penulis-penulis yang gak kalah keren juga autor-autornya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Planoel bisa cek di IG planoel.hmpwk. Di situ kalian bisa lihat buku-buku yang bakalan bisa kalian pinjam. Dan ya bisa kalau mau pinjam bisa langsung DM di IG-nya Planoel aja langsung ya. Yang kedua, aku bakalan sedikit promosi tentang merchandise dari HMPWK UNED. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat merchandise ini itu di IG-nya Karya Iranagari. Nah, buat teman-teman nanti bakalan ada gelombang yang kedua dengan produk-produk baru yang gak kalah keren dari produk yang udah kita punya ini. Jadi jangan sungkan-sungkan, langsung aja datengin @Karya Iranagari IG-nya ya. Dan juga jangan lupa Planoel dan Iranagari ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke main section pada Iranagari Talk episode 2 ini, kita harus berkenalan dulu gak sih? Biar ya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Ya nggak sih? Oke, mungkin di sini aku bakalan memperkenalkan diriku dulu. Mungkin buat teman-teman yang udah melihat Iranagari Talk yang pertama, teman-teman agak sedikit asing gitu kan dengan perubahan wajah MC-nya. Oke, di sini aku bawa perkenalan. Jadi kenalin semuanya, aku Nisa dari angkatan P2. Dan mungkin di sini aku juga bakalan kenalin narasumber kita yang ada di sini. Mungkin dari yang paling ujung sana, mungkin silakan. Halo, nama aku Galuh dari P1. Halo, nama aku Dila dari P2. Halo, nama aku Daris dari P3. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, jadi buat biar kita lebih kenal lagi, kita punya Mbak Galuh dari P1, kita ada Dila dari P2 dan juga ada Daris nih yang aku sebutin tadi, yang dia wajah baru new face yang ada buat datang untuk memeriahkan Iranagari Talk episode 2 ini. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, aku bakal ngenalin kira-kira hari ini kita mau ngomongin apa sih kayak gitu kan. Jadi buat topik hari ini kita bakalan ngobrolin tentang reading people assumption about PWK. Jadi kita bakalan bacain asumsi-asumsi netizen tentang PWK itu menurut mereka kayak gimana gitu kan. Dari quick judgment dari mereka, PWK tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Nah, kita udah menghimpun asumsi-asumsi ini melalui media Padlet dan juga Q&A di Instagram. Kayak gitu. Jadi kita udah dapat banyak banget asumsi-asumsi dan kita bakalan tanya para narasumber kita klarifikasi gitu sih tentang asumsi ini bener apa enggak gitu.
Oke, mungkin kita langsung masuk aja di sesi utama kita pada hari ini, yaitu reading people assumption about PWK. Jadi asumsi-asumsi ini udah kita himpun melalui via Padlet dan juga Q&A Instagram. Nah, di sini aku bakal bacain salah satu asumsi yang masuk di media Padlet. Oke, jadi di sini ada yang ngomong bahwa anak PWK itu katanya didominasi sama cewek. Bener gak sih kayak gitu? Menurutku sih iya sih Mbak, soalnya kalau dari angkatanku sendiri tuh yang laki cuma 17 gitu sih. Kalau dilihat dari angkatan-angkatan atasnya juga dominan yang perempuan. Jadi menurutku itu PWK banyak perempuannya gitu Mbak. Oke, jadi kalau di angkatanku sendiri kurang lebih sama sih kayak angkatannya si Daris. Mungkin kalau dari Mbak Galuh sendiri kayak gimana Mbak di angkatannya Mbak Galuh? Kalau dari P1 juga sih sebenarnya memang rata-rata banyak perempuannya, tapi perbandingannya nggak terlalu jauh sih, masih 50-50 banget antara perempuan dan laki-lakinya. Nah sebenarnya untungnya kayak banyak ceweknya daripada cowoknya tuh untung apa rugi gitu sih Mbak? Sebenarnya sih kalau PWK ini bukan ilmu yang harus terbuat dari gender ya, kayak gender lebih berat ke cowok atau cewek sebenarnya sama aja. Keuntungan dan kelebihannya menurut aku sih semuanya rame-rame aja sih, kita karena kita satu keluarga, gak cewek gak cowok satu aja. Kalau menurut Dila sendiri untungnya di angkatan kita banyak ceweknya tuh apa sih? Kalau menurutku ya, untungnya angkatan kita di banyak ceweknya itu lebih seru aja sih. Maksudnya serunya itu gimana ya? Rame gitu ya kan? Terus kayak kan biasanya nih kalau teknik itu kan banyak cowoknya tuh, terus cewek-cewek nggak bisa kumpul. Nah kalau kita tuh masih bisa gosip, bisa kerja kelompok sambil gosip juga bisa, kayak food gathering yang kita sering lakuin gitu sih. Kalau dari sendiri jadi minoritas di angkatan tuh kayak gimana rasanya? Kalau dari aku sendiri tuh awalnya sulit sih Mbak, soalnya kan kalau bicara ke perempuan kan serba salah gitu loh Mbak. takut salah kata gitu Mbak. Tapi enak sih kalau ada perempuannya juga banyak, jadi yang biasanya laki itu males kan juga keangkat rajin gitu Mbak. Jadi dari teknik sih kalau anak PWK sih. Ada bawelnya ya ceweknya. Jadi ada benernya ya asumsi orang-orang ini bahwa PWK ini didominasi sama anak-anak cewek kayak gitu. Cuman di sini kita nggak membatasi buat cowok-cowok buat masuk PWK loh. Semuanya bisa masuk di PWK karena kita juga butuh SDM cowok maupun cewek gitu di dalamnya. Oke, mungkin kita langsung move aja di asumsi yang kedua. Ini masuk dari Q&A yang ada di Instagram. Katanya anak-anak PWK itu gampang nyambung diajak ngobrol dengan topik apa aja. Bener gak sih kayak gitu? Mungkin Dila sih bisa ngasih pendapatnya. Bener sih. Jadi di PWK itu tuh mata kuliahnya itu apa ya, beragam banget sih. Nggak cuman ada, mungkin kalau mata kuliah IPA itu malah dibilang sedikit banget. Hitung-hitungannya itu cuma matematika, cuma. Terus kayak misalkan kita ngobrol sama anak hukum itu masih ada nyambungnya dikit, ngomong sama anak ekonomi masih ada nyambungnya dikit, terus ngomong sama anak IPS atau sosial tuh masih nyambung. Kita juga ada pelajaran sosiologi, terus ada kita juga bahas sejarah kan di morfologi sedikit. Dan banyak sih, maksudnya lebih dominan pelajaran itu malah pelajaran soshum dibanding pelajaran saintek gitu. Nah kebetulan banget ini juga ada asumsi yang masuk dari via Padlet mengatakan katanya mata kuliah yang ada di PWK ini nggak ada pelajaran IPA-nya. Bener gak sih kayak gitu Mbak Galuh mungkin? Kalau misalnya kita bilang nggak ada pelajaran IPA-nya atau nggak ada pelajaran sainteknya itu nggak bisa dikatakan benar ya. Tapi karena PWK ini kan sebutannya itu kan social engineering, jadi kita menjembatani dari ilmu saintek dan ilmu sosial humanitaria. Jadi kita pelajaran yang masuk saintek atau IPA ini masih banyak, kita pelajaran yang mengenai sosial humanitaria juga masih banyak. Karena PWK itu adalah yang menjembatani dua aspek tersebut. Kayak gitu. Oke, mungkin dari sendiri nih yang baru masuk di PWK. Pertama kaget ya sih tentang, mungkin kan dari IPA nggak? Jurusan IPA di SMA ya? IPA SMA dulu Mbak. Nah terus tiba-tiba masuk di PWK tuh ada culture shock gitu gak sih? Kaget sih Mbak pertama Mbak, soalnya kan dari SMA itu ya aku kan anaknya males-malesan gitu, terus masuk kuliah gitu, terus kena pelajaran yang banyak, terus IPA-nya itu juga sedikit, jadi kan banyak yang dari IPS, jadi materi baru tuh kaget, tapi nanti lama-kelamaan kebiasa kok, enak.
Oke, jadi benar juga sih tentang dari klarifikasi ini sebenarnya kita bukannya nggak ada pelajaran IPA-nya sama sekali, tapi kita ada mungkin lebih didominasi dengan mata kuliah yang lebih ke sosial gitu sih ya. Nah, mata kuliah baru yang mungkin di SMA itu nggak ada sama sekali mata kuliah itu, jadi kita kayak fresh gitu aja, baru banget gitu. Benar-benar. Jadi mungkin buat teman-teman nih sedikit tips yang kayak mengalami seperti Daris yang suka malas-malesan di SMA-nya dulu ya kan. Mungkin bisa masuk di PWK sih gitu, yang mungkin biar nanti di SBM tuh nggak usah lintas jalur gitu, jadi langsung aja gitu daftar di PWK UNEJ, apalagi itu keren banget sih ya kan. Oke, kita langsung move ke asumsi yang ketiga. Nah di sini dia masuk di Q&A Instagram. Jadi katanya PWK itu mirip sama sipil, bener gak sih kayak gitu? Mungkin dari sih. Kalau dari aku sendiri tuh pertama mikirnya sama sih Mbak, soalnya kan dari bangun-bangun gitu. Tapi itu kalau dari aku pengalaman dari semester 1 sama 2 itu, kalau dari PWK sendiri itu ranahnya ke arah kotanya kan, sedangkan sipil itu ke bangunannya gitu. Jadi kalau dari PWK sendiri itu ngarahkan itu kayak misalnya mau bangun gedung ini di mana enaknya, terus kan dilihat dari aspek wilayahnya itu, ekonominya, masyarakatnya gimana, terus pasarnya gimana. Terus kalau sipil itu kan cuma bilangin itu bangunannya ya apa, bahannya yang perlu apa, sama kontribusinya gimana gitu sih. Jadi nyambung gitu sih PWK sama sipil kalau menurut aku. Iya bener banget ya, kita tuh sebenarnya nggak lepas juga dari sipil kayak gitu, kita masih ada berhubungan juga gitu antara PWK sama sipil. Mungkin kalau dari Dila sendiri pandangannya apakah emang benar gitu sipil nih sama PWK itu sama? Kalau menurutku sama, maksudnya gimana ya? Bukan sama secara detail ya. Cuman kalau kata PWK itu sipil itu mikro, PWK itu makro. Sipil itu yang apa ya? Membangun yang tadi Dadis bilang bangunannya gitu. Sedangkan kita merencanakan satu kota gitu kan. Itu sih menurutku. Oke. Apalagi dulu tuh sebenarnya kita sempet gitu kan gabung dengan sipil. Mungkin di angkatannya dari sudah nggak mengalami hal tersebut, tapi di angkatanku dan juga angkatan Bagaluh dulu kita tuh masih bergabung dengan sipil. Mungkin di situ karena sedikit ada bersamaan, makanya kita di awal-awal sempat digabung kayak gitu sih. Tapi sekarang kita udah mandiri, berjalan sendiri kayak gitu gak sih? Keren banget kan? Makanya ayo masuk di PWK UNED. Kayak gitu teman-teman. PWK UNED nomor 1. Oke. Oh iya, langsung aja sih kita ke next assumption. Di sini masuk dari Via Padelet juga. Di sini katanya tugasnya PWK tuh berat-berat, tapi katanya tuh enak karena banyak jalan-jalan, terus nguliner terus, dan katanya tapi pas ada beratnya gitu, begadang dan juga revisi TB-nya tuh nggak selesai-selesai kayak gitu. Itu bener nggak sih kayak gitu? Mungkin dari Mbak Galus yang udah merasakan 8 semester ya Mbak ya? 6. Oke. Oh 6, iya 6 deh. Maaf ya, ini juga manusia teman-teman. Silakan Mbak Galus. Kalau misalnya tugas berat atau enggak sih sebenarnya semua kuliah, semua jurusan tuh pasti berat. Cuma kalau misalnya buat tadi aku tandai tentang jalan-jalan, bener banget di PWK itu kita itu orang yang suka eksplorasi, kita suka jalan-jalan, kita tuh nggak punya lab di antara anak-anak teknik lain, kita nggak punya laboratorium karena di mana ada ruang, di mana ada orang, di mana ada wilayah itu laboratorium kita. Jadi bener banget soal jalan-jalannya itu bagi teman-teman yang suka jalan-jalan, suka explore, suka traveler, cocok banget buat masuk di PWK ini karena nanti kamu hobi yang jalan-jalannya kamu itu bakal berguna banget buat mata kuliah kita nanti kayak gitu. Kalau berat enggaknya sih semua mata kuliah ini pasti berat, tugas-tugas pasti berat, revisi-revisi itu pasti ada, tapi itu bukan suatu hal yang jadi beban, itu melatih kita tuh jadi lebih baik. Tepuk tangan dulu semuanya ya kan. Oke, jadi emang sebenarnya dulu pas awal-awal juga kita pernah mengalami yang namanya culture shock ya, perpindahan dari SMA ke kuliah dengan tugas sebanyak ini, terus ditambah dengan tugas-tugas aspek gitu kan pas awal-awal banyak banget kayak gitu. Dan itu berat gitu loh di awal-awal ya kan. Tapi mungkin kita ada sedikit pengalaman berbeda dari angkatannya si Daris. Mungkin dia
mungkin lebih susah juga buat koordinasi karena dia harus lewat online gitu kan. Mungkin gimana, Riz? Kalau dari angkatanku sendiri itu jalan-jalannya masih online sih, lewat Google Map. Nah terus untuk tugas yang dirasa berat itu memang sih pertama itu tugasnya itu berat banget. Terus nanti lama-kelamaan bisa kok. Pokok dari dirinya kita sendiri itu ada kemauan pasti bisa tugasnya. Gitu aja sih. Terus juga dukungan dari teman-teman yang saling support. Support dari teman itu soalnya penting banget di PWK. Itu sih Mbak. Oke, jadi mungkin emang buat angkatan 20 yang baru masuk udah langsung menghadapi kuliah-kuliah online, jadi belum bisa merasakan asumsi-asumsi orang yang kita tuh katanya jalan-jalan terus, jadi agak sedih juga sih ya kan. Kita juga di gara-gara studio kita awal-awal ya agak sedih tuh, kita udah mau melakukan survei tapi ternyata kita terhalang dengan keadaan situasi pandemi saat ini, jadi kayak gitu sedih banget. Tapi kita tetap nggak berhenti di situ, kita tetap melakukan survei jalan-jalan tapi di Google Maps kayak gitu. Oke, mungkin kita langsung aja sih ke next assumption yang masuk di IG Q&A Instagram. Nah di sini katanya anak-anak PWK ini beruntung karena kita lebih peka terhadap lingkungan. Bener nggak sih kayak gitu? Masa PWK belajar lingkungan juga sih? Kalau dari Dila gimana, Dil? Bener-bener, mungkin lingkungannya bukan lingkungan yang gimana-gimana ya. Kalau aku tuh kan aku kan nggak dari Jember asli, terus belajar tata kota itu tuh bener-bener yang kan kalau misalnya tuh orang awam tuh lewat ya, misalnya lewat jalan itu tuh kayak ya udah cuek aja gitu, maksudnya kayak nggak peduli sama tatanan bangunan, nggak peduli sama pohon, nggak peduli sama trotoar, pedestrian. Tapi aku tuh nggak tahu ya, ini mungkin karena terbawa mungkin ya ilmu PWK-nya. Jadi tuh kalau misalkan pulang ke Jakarta itu tuh kayak orang kampung, tau gak sih? Kayak oh infrastrukturnya emang udah berjalan ya gitu. Terus kayak oh JPO-nya ganti, kayaknya aku pergi nggak segini. Terus kayak pas pulang kok JPO-nya udah beda lagi. Terus wah pedestriannya udah meningkat nih gitu. Kayak apa ya, penilaiannya tuh lebih ke fisik sih, Ya, menyadari hal-hal detail kecil gitu gak sih? Iya, terus kayak perjas itu kan ada perjas tunggal sama deret kan. Itu tuh kadang juga terekspos gitu di mata aku, kayak lebih ke oh notice ya. iya, oh ini perjas deret gitu, oh ini tunggal, langgam pun gitu. Terus kayak oh ini langgamnya cara ini gitu. Kayak terbawa hal yang mungkin orang-orang awam tuh kayak ngeliat itu biasa aja, tapi mungkin karena kita belajar jadi kita agak lebih sensitif sih untuk menilai tatanan kota itu gitu sih. Ya sih, bener gak sih? Kita tuh jadi kayak bukan lebih ke lingkungan, harus yang lingkungan seperti teknik lingkungan ya, kayak drainase dan kawan-kawannya. Di dalamnya kita tahu tentang kandungan yang ada di dalamnya tuh kita nggak sampai segitunya, tapi kayak kita lebih tahu gitu perubahan-perubahan yang ada di sekitar kayak gitu. Kalau dari aku sendiri, aku jadi kayak bisa bedain mana sih kota yang bagus dan kota yang kurang bagus penataannya kayak gitu sih. Oke, mungkin langsung ke assumption yang selanjutnya. Itu katanya dosen PWK itu killer-killer. Bener gak sih kayak gitu? Mungkin dari dulu nih yang baru masuk sih. Kalau dari aku sendiri kan ini masih online, belum ketemu langsung. Nah itu kalau dari killer sama enggaknya tuh lebih ke opini pribadi aja sih. Kalau dilihat dari Zoom gitu nggak kerasa gitu loh Mbak. Kayak killer enggaknya itu kan misalnya dosen marah-marah, kita tinggal mute volume kan jadi nggak marah. Jadi kalau dari aku sendiri tuh nggak ada sih yang dosen killer. Cuma kalau sudah kelihatan matanya mendelik melotot itu baru killer gitu sih Mbak. Oke, jadi kita dapat sedikit good tips nih dari Daris. Kalau ada dosen yang marah-marah udah mau bentak-bentak, mute aja volumenya biar nggak jadi marah-marah. Karena kita nggak dengerin kayak gitu kan. Mungkin oke deh, tipsnya lucu banget sih. Oke lah, boleh bisa diterapin nih buat teman-teman yang lagi kuliah online gitu kan. Ini mungkin kalau dari Mbak Galo sendiri yang pernah merasakan kuliah offline kayak gimana sih? Pada dasarnya dosen-dosen kita itu semuanya pengen kita lebih maju gitu kan, lebih berkembang. Cuma caranya itu kan beda-beda ya. Kalau bilang killer sebenarnya itu nggak ada yang killer.
cuma mereka tuh bakal selalu nge-push kita buat keluar dari zona nyaman, dari kamu kok pertamanya cuma bisa A sama B terus di-push lagi nih bisa A, B, C, D, jadi nggak terlalu killer. Semuanya sikap-sikap lagi, biasanya PWK tuh muda-muda, bisa diajak mikir yang out of the box banget kayak. Kalau dari Dila sendiri gimana, Dil? Ada nggak dosen killer? Karena aku merasakan offline itu 1 semester ya, cuma 1 semester doang gitu. Dan itu tuh masih bener-bener semester pengenalan dan awal gitu ya. Belum bertemu dengan dosen yang online-nya ternyata wow gitu. Wow. Jadi menurutku waktu offline itu secara langsung itu nggak apa ya? Bener sih yang teman-teman bilang killer nggak killer itu bukan pandangan bisa menjudge satu orang itu killer atau enggak, tapi dari diri kita sendiri. Mungkin kalau dari kitanya pembawaannya menganggap itu mereka itu biasa aja ya biasa aja. Mungkin kalau misalnya dari kitanya ketakutan atau kitanya nggak ngerti, baru kita bisa menjudge mereka itu killer. Tapi killernya mereka itu buat diri kita nggak sih, bukan buat orang lain. Dari diri kita sendiri sih menurutku. Oke, bener sih. Tergantung opini masing-masing kayak gitu gak sih? Oke, mungkin ini asumsi yang terakhir nih. Katanya ada yang bilang kalau mata kuliah di PWK itu sulit-sulit. Bener nggak kayak gitu? Mungkin dari Mbak Galuh dulu sih. Mata kuliah kita itu kalau misalnya bilang sulit-sulit, semua mata kuliah pasti sulit sih ya sebenarnya. Tapi bukan berarti nggak bisa dikerjain, nggak bisa dipelajari. Bisa kok dipelajari. Yang penting tuh pertama kita tuh memang ada kemauan buat belajar mata kuliah itu. Satu tuh. Terus yang kedua, di PWK itu kan kita semuanya lebih difokuskan untuk bekerja dalam teamwork. Jadi kalau misalnya kita punya chemistry yang bagus sama teman-teman, mata kuliah yang sulit pun tuh bisa jadi lebih mudah untuk dikerjakan. Jadi kayak gitu. Gak ada mata kuliah yang sulit, cuma kita perlu effort yang lebih besar lagi buat belajar. Ini kalau dari Dila gimana, Dil? Mata kuliah yang sulit ya? Mungkin bukan sulit sih. Kayak lebih banyak effort. Oh, butuh lebih effort banyak daripada mata kuliah yang lain. Studio itu effortnya tinggi banget dan nguras waktu. Jadi kayak semua mata kuliah itu kan berpusat di studio, dan bahkan kayak waktu untuk mengerjakan juga kayak mikirin studionya gimana. Jadi kayak apa-apa studio. Jadi menurutku yang bukan sulit sih, lebih effortnya tinggi itu mata kuliah studio. Nah, juga buat teman-teman yang lagi nonton Intalk episode 2 ini yang belum tahu cerita-cerita seru dan asik pengalaman kakak-kakak kita dan teman-teman narasumber kita tentang studio itu kayak gimana, mungkin bisa langsung cek di episode pertama ya. Di situ banyak cerita-cerita seru dari para narasumber kita tentang cerita seru yang ada di survei maupun pengalaman-pengalaman kocak dari studio, mulai dari RDTR, TBL sampai RT/RW kayak gitu. Oke, mungkin kita move ke Daris nih. Daris kan belum masuk ke studio ya, Riz ya. Jadi gimana? Mungkin ada mata kuliah yang sulit kalau dari Daris sendiri? Kalau dari aku sendiri tuh bukan sulit sih. Ini kan masih mata kuliahnya baru. Jadi itu dikatakan sulit itu ya enggak juga. Kita juga betul dari kata dari kakaknya tadi kan butuh effort yang lebih. Jadi kan ada hal baru, kan ada tugas baru, jadi otomatis kita itu perlu belajar hal baru lagi, baru bisa ngerjain tugasnya. Jadi itu lebih ke effortnya aja yang lebih untuk mata kuliah barunya gitu. Karena masih baru masuk juga ya kan, Iya. Harus adaptasi kayak gitu sih. Oke, mungkin di main section kita ini udah cukup kayak gitu ya. Kita udah klarifikasi dari asumsi-asumsi netizen tentang PWK itu kayak gini, dan ada beberapa yang emang benar dan ada beberapa yang ternyata misleading kayak gitu. Mungkin kalau dari teman-teman nantinya mau masuk di PWK, langsung aja daftar, dan di tahun ini masih ada kesempatan sih buat masuk di PWK UNED melalui SBMPTBR kayak gitu. Karena tadi kita udah selesai melakukan main section kita, sekarang kita bakal move ke sesi yang kedua, yaitu sesi games. Nah, di sini aku bakal menjelaskan nih tentang sedikit rules yang bakal kita pakai di games ini. Jadi gamesnya itu adalah tebak kata, guys. Tebak kata tau kan? Jadi nanti aku bakalan ngasih clue dan teman-teman narasumber harus menjawab jawaban dari clue yang udah aku berikan. Nah, clue-nya bisa berupa kata-kata atau kalimat gitu sih. Nah, nanti pasti kalau games tuh ada yang kalah dan ada yang menang kan. Nah,
buat pemenang kita bakalan ada reward berupa merchandise dari HMPWK UNED berupa topi, kaos dan juga tumbler. Keren banget nih. Tapi kalau ada yang menang pasti ada yang kalah dong. Nah, yang kalah pasti harus ada hukumannya. Nah, hukumannya apa? Kita cari tahu dulu siapa yang kalah dulu baru kita kasih tahu nanti hukumannya apa. Ya gak sih? Oke, udah siap ya? Udah siap? Udah siap ya? Oke, aku bakalan ngasih Gimana? sistemnya cepet-cepetan gak sih? Kayak kita pakai bel atau angkat tangan aja? Angkat tangan. Oh, angkat tangan. Oke. Berarti terserah aku dong mau milih siapa ya kan? Iya. Oke ya. Cepat nggak sih? Yang tercepat nggak sih? Oke, terserah host ya. Di sini host adalah yang memegang kendali penuh, oke? Oke. Kayaknya agak ini. Oke, clue yang pertama nih sebenarnya clue-nya gampang banget sih. Clue-nya adalah jeng 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 jeng. Apa ya? Clue-nya adalah satu kata, clue-nya adalah Ziegel. Gambek. Kan belum ditunjuk. Ini curang nih dulu ya. Jadi harus nunggu dipilih dulu sama MC baru boleh jawab ya. Nih diskualifikasi aja gimana? Auto kalah gimana? Gimana kalau dia auto kalah? Oh my god. No. Ulang ya, berarti yang tadi hangus, pertanyaannya hangus. Berarti udah dia -1 poinnya ya. Rules terserah host, oke? -1 ya Dila ya. Dila -1, 0-0. Enggak, kan belum dibilangin sama Oke. kartu kuning deh. Oke. Oke, clue yang kedua, Dia bahasa. nih tentang mata kuliah ya. Oke. Clue-nya 1. Ini kayaknya Daris gak tahu sih jawabannya, gak apa-apa ya. Terserah salah sendiri jadi angkatan 20 ya kan. Kesalahan. Kesalahan teknis. Oke. Jadi clue-nya mata kuliah ini adalah sensus. Ayo masa Dila terus sih? Bosan aku. Aku nggak tahu mbak. Oke. Aku bakal milih Daris deh. BBS. Mata kuliah. Kan sensus mbak. Oke, mungkin Gak apa. Sensus penduduk tuh. kalau dari Mbak Galuh apa jawabannya? Oke, teman-teman. Jadi jawabannya adalah kependudukan. Berarti sekarang untuk current skornya Mbak Galuh 1, Dilah -1 dan Daris 0. Oke. Kecurangan di sini ya Kak. Makanya dilarang curang ya di dalam game ya. Yang curang MC-nya. Kan. Oke, langsung aja ya kita ke next clue. Nih semua pasti tahu sih jawabannya ya kan. Jadi clue-nya adalah vlog. Pak Rendra. Oke. Mata kuliah kan mbak? Oh. Enggak, bener-bener dosen. Oh dosen. Clue-nya Apapun itu. Iya, apapun itu. Keluarkan aja. Susah. Tapi bener-bener jawabannya Pak Rendra. Jadi kenapa mungkin bisa dijelasin kenapa kok vlog tuh Pak Rendra? Ya. Klarifikasi. Kan soalnya kalau Pak Rendra jangan lupa ya tugasnya diupload di YouTube. Bentuk file PDF sesuai dengan yang saya tentukan. Kalau nggak gitu nggak saya nilai. Kan gitu mbak. Udah TMI ya TMI. Kita cukupkan di situ. Kita move ke poin sekarang berarti 1 -1 1 ya. 1. Oke. Mungkin di sini Dila harus climb up buat mengurangi kemungkinan dia buat kalah ya. Iya. Di sini mungkin Daris agak sedikit dirugikan lagi sih buat pertanyaan yang Mungkin kali ini. tunjuk tangan duluan itu gak bakal dipilih ya Kak. Tergantung MC. Ini rulesnya adalah terserah MC, oke? Clue-nya adalah SketchUp. Oke. Mungkin biar kita kasih kesempatan buat Dila ya. Oke, Dila silakan. RTBL. Oke, bener. Jadi skornya Dila sekarang 0 ya. -1-nya udah di sahur sama agak tadi TBL. -1 0. Iya bener. 1 2 Oke. Sabar pola. Lanjut aja ya langsung ya. Ini pertanyaan selanjutnya adalah mata kuliah ini itu adalah mata kuliah pengenalan.
di awal-awal kita merasa sangat keberatan, tapi ternyata dia hanya sebagian kecil di bab 3. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Udah gitu. Oke, Daris. DPP. Betul. Panjangannya adalah Dasar perencanaan perancangan. Balik nggak sih, Mbak? Bener kan? Oh, bener. Oke. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ada clue-nya adalah juara bertahan. Belum. Apa jawabannya? Kalau salah minus ya. Apa jawabannya? Nggak harus jauh, udah ke tangan. Sudah ditunjuk, Mbak. Udah lah, tunjuk. Oke. Gak boleh bener. Harus salah jawabannya. Oh, lu salah. Salah. Ini salah. Oh my god. Ada kuis kayak gini. Terserah MC dibilang. Oh my god. Apa jawabannya? Ya salah. Pak Ivan. Dila minus 1 ya. Minus 2 nggak sih? Minus 1 kan tadi 0. Oh, jadi Kan salah merangkap satu. gitu ya, Kak? Nilainya sistemnya ditambah-tambah gitu. Kayak koordinat ya? Yes. Nggak juga sih sebenarnya. Oke, aku lanjutin ya. Pertanyaannya adalah juara bertahan dosen terfavorit. Oke, Bagalo. Burati. Oke, berarti buat poin sekarang Bagalo 2, Daris 2, Dila min 1, dan Auto Dila kalah ya. Sekarang kita langsung aja di final gitu ya. Kita masuk final dari P3 versus P1 Aku gitu aja ya. lah, Mbak, yang Oh, aku nggak ikutan. Enggak, kamu udah kalah, udah diskualifikasi karena minus tuh udah nggak bisa masuk gak sih? Oke, di sini aku mau nekanin it's all about pride ya kan. Berarti yang kalah angkatannya gitu gak sih? Angkatan mulai. Oh gitu ya. Oh iya, maaf. Dia udah diskualifikasi ya. Sengaja nggak sih? Jadi sebenarnya Dila di sini cuman itu aja sih, dia jadi korban aja di sini gitu. Hiburan semangat. Oh my god. Oke, it's all about pride ya. P1 versus P3. Ini final question. Cluenya adalah ngemper di jalan. Oh my god. Ulang. Tapi semua. Oke, lagi ya. Aku hitung 1 2 3 baru angkat tangan cepet-cepetan. 1 2 3. Oke, Mbak Galuh. Survei. Betul. Oke, tepuk tangan. aku kan ngemper di rumah, Mbak. Karena angkatan corona ya tadi ya katanya ya. Oke, berarti dengan final question tadi pemenangnya adalah Balita. Mbak Galuh. Oke, mungkin sekarang kita bisa memberikan reward buat pemenangnya, ya kan? Kita skip dulu buat pemenang, kita fokus ke yang kalah-kalah ini. Tadi kita belum menjelaskan ya yang kalah nantinya mau apa ya kan? Kalau dari Dila sendiri yang kalah maunya ngapain, Dil? Saya maunya bersih-bersih kafe. Boleh sih. Volunteer gitu membantu mas-masnya ya. Coba tuh digaji. Oke. Kalau dari sendiri pengennya yang kalah Yang kalah ngapain? dimaafkan, Mbak. Tapi udah it's all about pride sih. Jadi Dimaafkan. harus bersih-bersih pride-nya gitu gak sih? Harus membalikan pride angkatannya lagi kan? Kan sebagai perwakilan angkatan harus Membanggakan Iya. lagi membawakan nama angkatan kayak gitu gak sih? Oke, dan jadi menjatuhkan seperti itu. Angkatan. jadi di sini aku bakal jelasin yang kalah bakalan melakukan TOD, truth or dare kayak gitu ya kan. Nah, karena dua-duanya ini sama-sama milih dare, jadi aku bakalan nentuin hukuman yang cocok buat dua orang ini apa gitu ya. Enaknya apa ya kalau dari aku sendiri buat mendukung proker dari himpunan sendiri, aku maunya Dila sama Daris bikin puisi yang berhubungan dengan kepwk-an. Gitu. Tapi puisinya dibikin sebaik mungkin dan sebagus mungkin karena nanti puisinya akan dipajang ya kan di Mading Taru. Tapi nanti teman-teman bisa lihat puisi mereka berdua, karya mereka berdua ini tunggu aja deh di Mading Taru yang bakalan diupload secepatnya mungkin ya. Jadi tunggu aja, stay tune di IG HMPWK UNEJ buat melihat karya dua teman kita di sini, oke? Mungkin kita bisa ngasih reward sih buat Mbak Galuhnya.
Oke, jadi buat Mbak Galuh kita bakal ada reward nih kecil-kecilan. Mungkin bisa langsung dicek sih Mbak, dalamnya ada apa aja sih? Unboxing. Unboxing dulu, unboxing. Agak susah. Ini ada topi. Yeay, topi. Kalau aja. Kelihatannya banyak banget ya isinya ya, sampai bingung. Oh, tumbler. Tumbler. Satu lagi. Oh, ada lagi nih. Pan ya. Oh, ada lagi. Oh, ada kaos. Dipajang dong Mbak, dipajang dong tuh gambarnya. Wow, keren banget. Kira kaos pantai. Keren banget gak sih? Aku pengen. Makasih. Oke. Dan buat pemirsa, teman-teman yang lihat video ini, Intalk episode 2 dan pingin beli tumbler maupun topi dan juga kaos yang keren, super keren tadi, bisa langsung beli di IG Karya Tira Nagari, kayak gitu ya. Langsung beli aja, murah-murah kok, bisa langsung ditebas semuanya, oke? Oke, mungkin itu sekian dari sesi yang terakhir, sesi games kita hari ini, dan sungguh sedih banget kita harus berpisah sampai di sini, bertemu dengan para wajah-wajah ganteng dan cantik di sini, dan juga aku pastinya yang seru banget di sini kan. Jadi kita harus say goodbye. Seru banget. Kita harus berpisah buat di Intalk episode 2 ini, tapi jangan bersedih karena kita bakal bertemu lagi di Intalk yang di episode ketiga dengan yang pastinya dengan wajah-wajah baru lagi, dengan pembahasan yang lebih seru lagi, dan pastinya jangan lupa buat subscribe, like, dan juga komen. Buat di-share juga deh kata Dennis ya. Harus di-share ya biar banyak penontonnya, jangan lupa. Anak YouTube sekali ya Pak Rendra. Oh iya, kan anak Terima YouTube kasih banget. Pak Rendra. Oke. Jadi konten kreator. Oke, jangan lupa itu. Dan sekian kita berpisah. Mungkin buat closing statement ya, sebelum kita benar-benar berpisah, aku pingin dengar 7 kata dari Mbak Galuh buat closing statement. Iya, yang lainnya persiapan nih bisa nih. Siapa? 7 kata ya. 7 kata. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Oke. 7 kata. Mungkin selanjutnya Apa? gila. PWK IKU PWK. Itu huruf gila. Ulang. Udah amat. I don't care. Gak boleh. I don't care. PWK IKU sangar. Itu sebenarnya curang ya, gak boleh kayak gitu sebenarnya. Loh, iya bener loh. PWK itu huruf Kalau gila. disingkat apa? Perencanaan wilayah dan kota. Boleh. Oke, mungkin kalau dari Aris, 7 kata Aris. Sangar itu PWK. Oh, itu baru bener ya. Kelihatan ya. Kelihatan sekali mengatakan. Kelihatan banget nih siapa yang agak ya gitulah. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri semuanya udah keren banget. Maaf kalau kita banyak salah kata mungkin yang disengaja maupun nggak sengaja. Selamat bertemu di Ira Nagari Talk yang ketiga, dan juga jangan lupa tunggu di YouTube HMPWK UNED. Bye bye semuanya. Oke, halo semuanya, kembali lagi kita bertemu di Intalk Ira Nagari Talk episode 2. Mungkin kita bisa melihat merchandise ini di IG-nya Mungkin dari sini Ya bisa jawab. Kalau dari aku masih menjawab